Ayat surat At-Taubah ayat 14. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Terus kalau ternyata kok kalah lagi, terus ulang lagi. Kalah lagi, ulang lagi. Kalah lagi, ulang lagi. Diulang terus sampai kau menang. Sampai kita muak. Sampai juga bulu kakiku ini beruban. Ini adalah part paling seru setelah quick count. Yang menang merayakan, yang kalah sibuk mencari pembelaan. Aduh, ya gimana nggak mau kalah? Sholawat aja dimainin, gimana nggak marah semesta? Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara dan 19 rumah sakit TNI lainnya di berbagai daerah di Indonesia yang digagas Menhan Prabowo. Total rumah sakit yang sudah dibangun Kemhan adalah sebanyak 26 rumah sakit TNI. Bapak, tuh nggak kayak gini Pak cara mainnya Pak. Masa langsung kerja nyata, Pak? Minimal ya janji-janji manis dulu, Pak. Ekspresi Anies Baswedan terlihat lemas menanggapi isu Surya Paloh bergabung dengan koalisi Prabowo. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Ya, artinya mutlak satu putaran dan karena itu saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini guys kita akan mereaction beberapa video ya guys. Nah di sini banyak sekali komentar-komentar daripada warga TikTok ya tentang ada yang bilang pemilu ini harus diulangi, pemilu curang, dan nanti kita lihat juga ekspresi Pak Anies ketika Pak Surya Paloh menghadap istana ya. Aduh, pokoknya di sini banyak sekali, ada yang demo emak-emak lah, dan ya Prabowo Gibran sudah menang, jadi harus legowo aja ya guys. Jadi kita tahu lah sekarang ini pendukung 01, 03 ini bergabung untuk berdemo di depan KPU. Untuk apa? Ya untuk menuntut hak-hak mereka, katanya kan mereka dicurangi, Prabowo menang ini karena dicurangi ya. Aduh, basi ya guys. Karena dulu sewaktu Pak Prabowo kalah juga ada juga yang demo, tapi yakinlah ya nggak akan berhasil ya, yakinlah nggak akan menang. Kalian demo sekuat apapun, tetap Prabowo presiden nantinya ya kan. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika sudah, terima kasih. Dan mari kita bersama-sama enjoy dengan video ini. Terus kalau ternyata kok kalah lagi, terus ulang lagi. Kalah lagi, ulang lagi. Kalah lagi, ulang lagi. Diulang terus sampai kau menang. Sampai kita muak. Sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Udah gitu aja. Apa-apa semua mau diulang, semua mau diulang, semua mau diulang sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana. Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Iya. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Ini adalah part paling seru setelah quick count. Yang menang merayakan, yang kalah sibuk mencari pembelaan. Aduh, ya gimana nggak mau kalah? Sholawat aja dimainin, gimana nggak marah semesta? Ngomong doang banyak tapi kalah. Aduh, nggak apa-apa 11 dari 100. Yang penting jadi presiden. Iya, gue kemarin yang nangis-nangisin Prabowo, kenapa? Yang penting apa? Iya benar. Yang penting yang gue tangisin jadi presiden. Aduh, daripada udah milih Anies tapi tetap masuk neraka. Ya, udah BG, udah. Balik lagi jadi kerja. Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara dan 19 rumah sakit TNI lainnya di berbagai daerah di Indonesia yang digagas Menhan Prabowo. Total rumah sakit yang sudah dibangun Kemhan adalah sebanyak 26 rumah sakit TNI. Bapak, tuh nggak kayak gini Pak cara mainnya Pak. Masa langsung kerja nyata Pak? Minimal ya janji-janji manis dulu Pak. Di luaran sana masih banyak yang katanya keliru tuh Pak sama visi misi dan proker Bapak. Kok langsung dikasih buktinya kayak gini Pak? Ya ampun, klarifikasi Pak minimal Pak. Kadang juga saya suka speechless gitu loh Pak. Ini Bapak kapan ngebangunnya? Tiba-tiba udah ada berita aja udah diresmiin. Iya ya. Emang gitu ya Pak, kalau orang suka kerja nyata itu paling nggak bisa cuman ngomong doang ya, omon-omon gitu nggak bisa. Iya. Kalau diumpamain nih Pak, pakai bahasa saya mungkin kayak gini kan Pak. Udah deh lo nggak usah banyak nanya ya, nggak usah banyak ngomong nih. Udah langsung gue kasih bukti, gue wujudin nih apa yang lo mau.
Itu ya Pak, hebat banget Pak. Saya bangga Pak, jujur saya bangga milih Bapak. Dan soal membangun rumah sakit, Bapak tuangkan juga tuh di visi misi dan proker Bapak nih ya. Saya baca Pak, ya ampun nih. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Wow. Gimana nggak percaya saya Pak? Sebelum Bapak jadi presiden, Bapak udah buktikan Pak. Gimana jadi ya Pak? Ih, sumpah Bapak sehat-sehat ya Pak, panjang umur Pak. Semoga Indonesia menjadi negara maju, Indonesia yang emas, amin. Ya, kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja ya bangunan-bangunan yang sudah diresmikan Pak Jokowi. Itu gagasan daripada Pak Menhan ya, Pak Prabowo sendiri. Waduh, tanpa koar-koar, tanpa banyak bicara, tiba-tiba diresmikan aja ya kan. Ya seharusnya ini Bapak Prabowo salah ini. Aku nggak setuju lah kalau Pak Prabowo kayak gini. Seharusnya buat janji-janji manis dulu ya, buat janji-janji yang pokoknya buatlah janji-janji, banyak janji dulu Pak ya, harusnya ya kan. Seperti apa yang dibilang Mbak ini, harusnya berjanji dulu, manis-manis dulu ya kan. Tanpa langsung buat kayak gini, kita kan jadinya terkejut ya kan. Tiba-tiba ada aja gitu ya pembangunan daripada Pak Menhan ini. Aduh, itulah. Jadi kalau Bapak Prabowo ini tidak janji manis dulu, kita nggak tahu itu bangunan itu akan dibuat seperti ini. Tiba-tiba sudah diresmikan Pak Jokowi. Waduh, banyak sekali, 26 rumah sakit ya kan. Waduh, terbaik Pak Prabowo, terbaik. Ekspresi Anies Baswedan terlihat lemas menanggapi isu Surya Paloh bergabung dengan koalisi Prabowo. Tidak sedikit publik merasa kasihan dengan Anies Baswedan, sudah kalah di Pilpres 2024, terus ditinggalkan Nasdem dan PKB, apalagi sekarang beredar isu Anies memiliki utang yang tidak sedikit. Jika isu Surya Paloh itu benar, itulah hebatnya politikus negarawan Indonesia. Rival dalam Pilpres, tapi habis Pilpres, beliau bersahabat, bersatu lagi untuk membangun dan memajukan Indonesia, karena semua itu demi rakyat. Tidak sedikit pendukung 01 berharap agar Anies Baswedan segera legowo dan segera ikut bergabung koalisi Prabowo, agar karir politik Anies tetap maju ya, dan dapat ikut lagi di Pilpres 2029 nanti. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Kalau menurut aku, aku nggak tahu lah kalau soal Pak Anies ini ya guys. Kalau misalkan Pak Anies masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, nanti diterima oleh Pak Prabowo, takutnya nanti setelah mau dekat-dekat Pilpres berkhianat lagi ya kan, terus menjatuhkan Pak Prabowo lagi kan. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan suara kan. Aduh, kalau boleh janganlah ya, janganlah. Kalau Pak Anies janganlah. Kalau Caimin bolehlah ya, Caimin bolehlah ya kan. Kalau Pak Anies nanti takutnya, waduh, aku tidak pernah berjanji begitu-begitu, begini-begitu ya kan. Susah nantinya kan. Setelah ada nama, nanti setelah agak sedikit namanya bagus gitu buat pencitraan ya, nanti melawan Prabowo lagi, menjatuhkan lagi Pak Prabowo. Waduh, parah. Kalau boleh jangan ya Pak Prabowo. Kalau Pak Anies, aku pun nggak tahu lah. Coba kalian komen, apakah kalian setuju kalau Pak Anies masuk nanti di kabinetnya Pak Prabowo? Kalian komen. Lihat surat At-Taubah ayat 14. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan. Turun ke jalan, jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Yu'adzibumullah biaidikum, kemudian wa yuzim, Allah yang akan hinakan mereka. Untuk itu saya sekalian yakinlah bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Insya Allah teman-teman yang ahli IT, teman-teman yang ahli ilmu lainnya lakukan itu. Kita yang punya agama, kita yang dekat dengan Allah, baca doa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Satu pertanyaannya. Breaking news guys. Oh, ayo bergerak 212. Buat kalian yang punya usaha Mijon, Aqua, Seblak, Basreng, ya langsung merapat. Tuh tulisannya jelas. Ayo bergerak cenahnya. Soalnya ini kesempatan 5 tahun sekali. Itu pun yang mengadakan biasanya yang kalah dan tidak legowo.
Udah ya, buat anak-anak Abah semangat besok ya hari Rabu. Buat kalian yang punya ibu bapak yang mau berangkat ke sini nih, ya kan, untuk pergerakan ini jangan lupa dibekelin dulu, makan dulu dari rumah yang banyak, minum dari rumah yang banyak, dan dibekelin kalau perlu pempes, takutnya ngompol-ngompol gitu ya Beb ya, karena di sana takutnya tidak ada penunjang untuk buang air gitu. Terus jangan lupa juga nih kasih air galon, bawain air galon, takut kehausan ya, biar semangat, semangat. Oh jadi hari ini ada demo juga ya guys. Waduh, hari Rabu ya. Oh 212 akan bergerak lagi atau gimana gitu ya. Coba kita lihat nanti ya guys. Kalian harus dengarkan ini, jangan sampai terprovokasi. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Ya, artinya mutlak satu putaran, dan karena itu saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya, dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubazir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes? Ingat, kalian yang akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Ya, itu yang nikmati nanti hanya elit-elit politik. Tapi relawan kalau mau terprovokasi hancur sendiri. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak ditubrukkan antara relawan, dia ditubrukkan antara relawan dengan polisi dan tentara, dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkulan. Ya ingat aja dulu kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi masuk ke kabinet, semua gigit jari, ya kan? Nah itu biarkan. Jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran menikmati. Toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati. Ya, makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati. Rumah 3 juta rumah itu juga mungkin sebagian dari kalian juga ikut menikmati. Distribusi pupuk yang langsung bukan sebagian juga kalian ikut menikmati. Jadi pesan saya adalah jangan relawan, jangan mau terprovokasi. Salam Pancasila. Ya baik guys, itu dia video-video yang menarik menurut saya, karena betul video terakhir tadi itu, ayolah relawan, para relawan itu jangan mau terprovokasi, karena kalian lihat sendiri ya, baru sehari sudah Pak Surya Paloh dipanggil ke istana ya, untuk koalisi juga mungkin aku rasa ya kan, untuk kebaikan bangsa ini juga. Tetapi kalau misalkan Pak Surya Paloh masuk ke koalisi Pak Prabowo itu, Pak Surya Paloh negarawan sekali lah menurut saya. Karena apa? Karena ya kalau time bertanding, waktu bertanding ya ayo pisah dulu kepada ke Pak Jokowi gitu kan. Nanti kalau setelah kayak gini, setelah keluar hasil real account nanti kan, terus Pak Surya Paloh masuk ke kabinetnya ataupun berkoalisi dengan Pak Prabowo, wah itu menurut saya bagus sekali. Nah jadi apa guys, yang saya mau katakan di sini, ayolah para relawan yang di bawah-bawah ini janganlah mau provokasi, diupah ataupun dibayar gitu kan ya, karena saya dengar di tanggal hari ini ya, hari Rabu ya kan, akan ada demo ya, nggak tahu lah kenapa, tapi memang ada demo ya guys di depan KPU, tapi tidak banyak, tidak seperti dulu ya. Adalah kan dulu waktu hampir ricuh juga ya kan, tapi alhamdulillah sekarang demonya sudah memang ada, tetapi tidak terlihat lah, tidak banyak lah, beberapa orang aja ya kan. Itu pun dari 01 dan 03 yang masih tidak puas hati, dan kemungkinan ya mereka dibayar ya kan, untuk mengecohkan suasana. Tetapi sudahlah, kalau boleh Pak 01, Pak Anies dan Pak Ganjar legowo saja. Karena apa? Jangan terlalu tak legowo, nanti stres, nanti gila ya kan. Aduh, coba kalau masih tipis-tipis mungkin oke lah ya, tapi ini udah kelewatan jauh lah kalahnya ya kan.
Aku juga udah nggak sabar nih lihat KPU mengumumkan siapa pemenang ya kan, biar mereka ini bungkam ya kan. Terus melihat Pak Prabowo dilantik sama Mas Gibran, ya mereka ini diundang ya kan. Oke lah guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian komen apa yang kalian mau komen. Dan wow, alhamdulillah Prabowo Gibran sudah menang dan kita sangat gembira. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.